Banjir bandang menerjang 8 desa di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Puluhan warga dievakuasi petugas dan dibawa ke tempat yang lebih aman. Minggu malam banjir bandang dari Sungai Kuncir lereng Gunung Wilis, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur menerjang ratusan rumah warga di 8 desa. Banjir terjadi akibat hujan deras yang berlangsung sejak siang di kawasan lereng Gunung Wilis. Akibatnya air dari Sungai Kuncir meluap dan menerjang pemukiman warga. Derasnya arus banjir sempat membuat warga panik. Petugas di Desa Sendang Bumen bergerak cepat dengan mengevakuasi warga yang tinggal di dekat sungai untuk dibawa ke lokasi yang lebih aman. Ini kondisi di dalam kota Nganjuk, Jalan Yosudarso. Dan inilah kondisi terkini pasca banjir bandang akibat luapan Sungai Kuncir di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Banjir kini mulai berangsur surut dan jalan sudah dapat dilintasi sejumlah kendaraan. Tadi pagi habis subuh. Sementara itu tebing setinggi 100 meter longsor menimpa 8 rumah di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk di Jawa Timur. Tadi malam akibatnya 2 orang ditemukan tewas, 18 orang luka-luka, dan 16 orang hilang tertimbun tanah. Seluruh korban luka kini sudah dievakuasi di Puskesmas Ngetos, sementara 2 korban yang meninggal dunia telah dievakuasi ke musola terdekat. Diduga tebing longsor karena hujan deras yang terus turun sejak Minggu sore. Saat ini tim SAR bersama TNI Polri dan relawan sedang bersiap untuk melakukan pencarian korban yang masih hilang. Ini tadi pagi sudah asesmen lokasi pemetaan, terus ini pembagian tugas, jadi nanti diharapkan untuk masyarakat yang tidak berkepentingan ini tidak mendekati lokasi karena memang masih awan. Berapa personil yang akan dikerahkan untuk pencarian? Untuk pencarian ini tadi sekitar ada 100 personil dari berbagai unsur, TNI Polri, relawan, dan tentunya Basarnas. Hingga saat ini masih dilakukan evakuasi pasca longsor dan juga ada beberapa titik lain yang terdampak banjir di sana. Ya, kita lihat informasi terbaru dari Nganjuk di Jawa Timur, bagaimana kondisinya dan juga bagaimana proses evakuasi warga yang menjadi korban. Kita bergabung dengan kontributor iNews di sana, Muhtar Bagus. Selamat siang, Muhtar Bagus. Bagaimana kondisi terakhir di sana? Ya, selamat siang. Saat ini kondisi di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sangat ramai didatangi oleh masyarakat sehingga sempat menyulitkan petugas yang berlalu lalang untuk melakukan kegiatan ekskavasi di lapangan. Ada sekitar 100 personil petugas gabungan dari TNI, Polri yang dikerahkan untuk berusaha mencari para korban yang sampai saat ini masih diduga masih tertimbun tanah. Jumlah korban yang diduga masih tertimbun ini ada 16 orang, terus kemudian yang luka-luka ada 18 orang, dan yang meninggal dunia ada 2 orang akibat dari bencana longsor yang terjadi kemarin. Sedangkan dari 18 orang yang kemarin sempat dilarikan ke puskesmas dan dilakukan perawatan, saat ini hanya tersisa 3 orang saja yang dirawat di puskesmas. Lainnya sudah diperbolehkan pulang, namun karena rumahnya masih longsor, sementara ini mereka masih tinggal di rumah kepala desa Ngetos. Demikian. Muhtar, untuk longsor ini menerjang ada berapa perumahan di sana? Ada berapa kepala keluarga yang terdampak? Iya, bencana longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos ini terjadi sore kemarin ya, sekitar pukul 18, menerjang 8 rumah yang ada di bawahnya. Banyaknya korban ini terjadi karena saat itu listrik sedang padam dan kemudian sedang hujan deras sehingga warga atau para korban sedang berada di dalam rumahnya. Mereka tidak menyadari ketika longsor akan terjadi. Selain itu, banyaknya korban juga disebabkan oleh karena alat pendeteksi bencana yang dipasang oleh petugas di atas bukit tempat para penduduk ini tinggal. Saat bencana longsor terjadi, ikut terbawa longsor sehingga sempat berbunyi namun tidak berlanjut, sehingga warga tidak sadar ketika longsor datang sehingga jumlah korban sedemikian banyak. Proses pencarian 16 orang ini saat ini seperti apa? Apakah masih terus berlanjut atau ada kendala, Muhtar? Ya, kendala dari proses pencarian yang dihadapi oleh petugas diantaranya adalah karena tingginya material tanah yang menimbun rumah sekaligus diduga menimbun para korban.
Ini ketebalannya bisa mencapai 10 meter ini, termasuk yang menghancurkan rumah-rumah. Sehingga petugas sedikit demi sedikit harus membuka longsoran maupun puing-puing rumah yang hancur akibat peristiwa tersebut. Di titik lain, Muhtar, ada banjir juga yang menerjang wilayah Nganjuk ini. Saat ini kondisinya seperti apa? Iya, banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk ini sama dengan peristiwa longsor yang terjadi di Desa Ngetos. Jadi banjir di Kabupaten Nganjuk disebabkan oleh adanya hujan deras yang terjadi di wilayah Ngetos. Akibatnya air meluap dan sampai ke kota Nganjuk. Pantauan kami hingga pertengahan pagi menjelang siang tadi, air masih meluber di sejumlah kelurahan di wilayah Nganjuk dan mengganggu arus lalu lintas. Namun air terus bergerak ke arah timur dan wilayah kota siang ini sedikit demi sedikit sudah mulai bisa dilalui. Demikian. Baik, Muhtar, untuk tempat evakuasi, lokasi evakuasi, apakah sudah dilakukan dan cukup memadai untuk baik yang longsor maupun banjir, Muhtar? Ya, untuk longsor ini yang membuat petugas kesulitan untuk melaksanakan atau membuat petugas tidak leluasa untuk berlalu lalang, diantaranya karena lokasinya ini berada di pegunungan, terus kemudian yang kedua jalannya ini sempit, yang ketiga terlalu banyak masyarakat yang ikut datang dan memenuhi jalan, sehingga ruas jalan di Kecamatan Ngetos sampai menuju ke TKP ini padat oleh masyarakat. Meski sudah dihalau oleh petugas di beberapa titik perempatan, namun warga masih ada saja yang mencari jalur alternatif sehingga mereka tetap berusaha untuk mendatangi lokasi longsor dan mengganggu kegiatan pencarian para korban. Apa yang mereka lakukan? Hanya melihat proses evakuasi, menonton begitu? Benar. Yang dilakukan oleh warga karena mereka penasaran dengan bencana yang terjadi, mereka melihat walaupun sebenarnya hanya bisa melihat dari kejauhan. Terkait jalur evakuasi dan juga bagaimana listrik di sana, apakah mengalami kendala? Bagian dari kendala yang dihadapi petugas lainnya adalah sulitnya komunikasi, terus kemudian yang kedua jaringan listrik. Sampai saat ini jaringan listrik di Kecamatan Ngetos sebagian terutama yang mengarah ke lokasi longsor ini masih padam, sehingga komunikasi dengan internet termasuk untuk menyampaikan laporan, meminta bantuan dan sebagainya ini petugas harus menggunakan alat komunikasi lain. Demikian. Untuk 16 orang yang masih hilang ini apakah sudah terdata? Ya, untuk 16 orang yang hilang datanya sudah lengkap dan sudah dikantongi oleh petugas. Dan proses pencariannya juga sudah bisa fokus diarahkan ke titik-titik di mana korban diduga berada. Cuman karena terkendala oleh tingginya tumpukan material itu sehingga proses pencarian atau evakuasi belum bisa dilakukan dengan cepat. Baik, terima kasih Muhtar Bagus melaporkan langsung dari Nganjuk, Jawa Timur.